Kepada Bapak Kapolri, saya melapor dan saya mohon Bapak Kapolri bertindak dan mengambil tindakan keras terhadap oknum polisi di Kecamatan Oibobo, di mana saya tinggalnya di Kecamatan Oibobo, Kupang, dan Bapak Kapolri juga mengambil tindakan yang tegas terhadap pelaku kekerasan tanggal 3 Oktober terhadap saya punya rumah. Dia pelakunya lempar batu seberat 3 kilo tanggal 3 Oktober pagi, dan oleh teman saya disuruh saya harus lapor ke polisi. Saya pikir-pikir, akhirnya hari Minggu saya pulang gereja, saya ke Polda NTT di Kupang melapor, dan mereka tanya domisili mana, saya bilang di Kecamatan Oibobo, sehingga ada 2 polisi mengantarkan saya ke sana di Polsek Oibobo karena saya tidak tahu alamatnya. Mereka mengantar pun dengan mobil Polda. Akhirnya sampai sana, mereka kasih tahu sama teman mereka yang bertugas di Polsek, dan polisi situ tidak cuma tanya saja, kenapa Bu? Saya ceritakan, saya dapat kekerasan, saya punya rumah dilempar dengan batu seberat 3 kilo dan lantainya ada pecah. Memang orangnya begitu, sehari-hari bikin saya tuh keterlaluan. Jadi Pak polisi bilang, oh sabar, mobil ada keluar, nanti sebentar kita ke rumah. Mereka mau lihat bukti. Sampai di rumah, ini si korbannya, si pelaku kekerasan, tadinya dia bilang kalau kamu lapor polisi, polisi datang, saya akan usir. Sedangkan polisi datang, malah dia lari menjemput polisi, dan polisi cuma tanya, oh saya mau ke rumahnya Ibu Sofi, korban kekerasan. Jadi datang di sini, dia juga ada. Tanya, sudah. Akhirnya Pak polisi, saya bilang masuk ke dalam, masuk dalam rumah saya bilang saya minta supaya jangan terulang lagi yang begini. Saya minta pernyataan Pak polisi buat, kita tanda tangan. Jadi Pak polisinya bilang oke, nanti besok pagi komandan saya yang datang mengantar dan ibu sama si pelaku nih baca, kalau setuju tanda tangan. Nanti komandan saya yang datang. Sesampainya Pak polisi di luar, si pelakunya kejar. Pak saya minta nomor HP bisa. Lalu Pak polisi ya oke bisa. Jadi dikasih. Akhirnya saya tunggu sampai sekarang sudah 6 minggu. Kan saya lapornya hari Minggu tanggal 4 Oktober. Sudah 6 minggu, tidak ada tindakan apapun. Kenapa? Saya mau bertanya, kenapa si pelaku kekerasan minta nomor HP polisi? Kan saya tahu itu, saya bukan asing lagi. Ada banyak oknum polisi yang kalau ini ada kasus yang begini-begini, mereka cuma dalam hati ini proyek ATM. Kalau tidak begitu, pasti besoknya tanggal 5 komandannya datang antar surat. Ternyatanya tidak juga. Sampai saat ini, sekarang sudah 6 minggu. Tanggal 15 November ini. Jadi saya minta Pak Kapolri tolong bertindak dan ambil tindakan terhadap oknum polisi dan ini si pelaku kekerasan. Karena si pelaku kekerasan orangnya memang betul-betul orangnya lihai, pintar, membalik lidah. Dia saja yang mau pensiun Pak polisi, tidak mau, dia ngamuk di kantornya sampai dia lari ke pusat mau minta lobby, tapi tidak bisa. Dia datang pakai lagi ombudsman, pakai lagi pengacara, tapi nihil. Jadi dia itu memang karakternya temperamen. Ada buktinya kok dia sifat temperamen. Jadi nanti Pak Kapolri bertindak, saya kasih buktinya. Dan juga saya minta Mbak Nana yang biasa ngomong ada kasus apa-apa, diangkat ngomong di TV, itu
itu Mbak Nana yang namanya apa tuh, Mata Najwa. Saya minta juga Mbak Nana tolong tangani, saya ada buktinya. Tolong, saya dipanggil pun saya berani. Supaya jangan ada lagi oknum polisi yang seperti ini. Kalau kita yang dianggap tidak pintar, kita kalah. Saya bukan lapor untuk kalah, tapi saya lapor ke polisi untuk polisi ambil tindakan. Ternyatanya bukan ambil tindakan, tapi menggelapkan, tapi menghilangkan saya punya kasus yang saya lapor. Saya minta Pak Kapolri tolong. Saya kecewa sekali Pak tentang ini oknum polisi yang begitu. Dia mesti ditindak, dan ini si pelaku kekerasan juga harus ditindak tegas. Pak, jangan biarkan tuh Pak. Saya kecewa. Saya sampai tiap hari saya merenung, kok bisa begini sih polisi, kok bisa begini. Tapi saya juga sudah dengar banyak polisi itu kalau kita ke sana kalau lapor mereka juga ya, kalau siapa yang kasih duit mereka membenarkan. Kakak saya juga mantan JPO, jaksa penuntut umum. Dia tanya bagaimana kasusnya, sudah sampai mana. Saya bilang sudah, polisi sudah diam saja. Aduh Tinona, itu sudah biasa, kita yang jaksa saja. Kalau berkas masuk ke kejaksaan itu sudah nggak murni, karena sudah ada dari polisi yang begitu-begitu. Saya berani ngomong karena memang nyata, tapi saya tidak pegang bukti. Tapi sudah pada umumnya masyarakat mengeluh, alah percuma, ke polisi pun kita yang sana ada duit, mereka sana toe. Kalau orang yang kaya kasih duit, sudah hilanglah perkaranya. Atau sudah bukannya hilang lagi proses, tapi yang bersalah jadi benar. Jadi saya minta Pak Kapolri tolong saya ini Pak, saya kecewa tindakan polisi ini. Saya berani sehingga saya mengangkat ini kasus biar Pak Kapolri bertindak dan mengambil tindakan tegas. Bila perlu jangan sampai itu polisi dibiarkan seenaknya dia begitu. Kan Pak Kapolri saya lihat di TV ulang-ulang itu apa tuh, yang kasus narkoba ditangkap, dipenjarakan. Kalau orang begini saya sudah berani, karena bukan saya yang dapat ini, tapi banyak orang, tapi mereka malas. Saya juga sebenarnya malas melapor ke polisi karena saya sudah banyak tahu. Tapi teman saya mendesak Ibu Sophie harus ke polisi karena ini sudah keterlaluan. Ini ada bukti. Saya punya lantai pecah, ada batu, saya timbang di timbangan kue, beratnya 3 kilo. Dia nekat, dia ambil kayu juga mau pukul ini. Saya punya kaca-kaca, dia bilang biar pukul supaya kamu keluar dari sini karena kamu tidak ada hak di tanah sini. Perempuan tidak ada hak di tanah orang tua. Padahal dia pun menumpang. Saya cuma diam saja karena memang orang karakternya sudah begitu Pak. Tolong Pak polisi, Pak Kapolri bertindak tegas. Saya sampai lapor saya minta bantuan sama Pak wartawan. Mereka ke Polsek menanyakan kebenaran. Ternyata kata mereka lihat di buku registrasi yang tamu datang harus melapor, yang ada nama Mince Fanggidae. Saya ini Sophie Fanggidae tidak ada. Sampai saya bilang iya, saya sampai aneh. Kenapa? Kok saya melapor tidak dicatat di dalam buku? Kok cuma iya datang ke sini? Itu bagaimana polisi begitu? Saya bukan menjadikan polisi, tapi oknumnya ini. Kalau sudah lihat yang begini, minta nomor AP, artinya ini proyek. Walaupun 1-2 rupiah, pentingnya dapat dulu. Bisa makan bakso enak-enak dan sebagainya. Nggak usah bohong-bohong, saya ini omongnya lurus. Saya ini orang kecil, saya ini pendidikan ya bukan tidak berarti. Cuma SMA, tapi saya pernah kuliah sampai mau maju saya takut tidak lulus karena anak saya juga lagi kuliah. Itu saja. Jadi saya biar bagaimana kecewa sekali Pak Kapolri. Tolonglah saya ini diangkat biar dipublikasi di TV sehingga saya berani atas kebenaran yang saya hadapi. Orang-orang di belakang saya banyak yang seperti saya, tapi mereka juga malas. Saya ini tiap hari cuma berjualan, jual jagung goreng, jual kue, jual roti, jual parfum keliling kantor. Jadi kalau mau lapor begini saya malas karena saya sudah dengar cerita ulahnya oknum polisi yang begini-begini. Mereka cari duit.
Makasih banyak Pak Kapolri. Saya menanti Pak Kapolri punya tindakan. Terima kasih banyak. Pak Kapolri panggil saya ke Jakarta biar diekspos di Mata Najwa Mbak Nana. Mbak Nana juga tolong saya. Saya tidak cari apa-apa, tapi saya cari kebenaran. Biar Pak polisi boleh bertindak, sehingga polisi-polisi yang kemudian jangan berbuat seperti ini. Dia punya muka ada di saya. Saya memang tidak terlalu ekspos syuting-syuting karena memang saya kurang mengerti. Tapi ada bukti sedikit-sedikit. Terima kasih banyak Pak Kapolri, Mbak Nana.